Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah yang sudah senantiasa kita panjatkan atas segala nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi adik-adikku, siswa-siswi kelas 7 yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabar? Sudah pada sarapan ya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat. Oke, di perjumpaan kita kali ini yaitu pertemuan ke-12 di mata pelajaran tahsin akan membahas mengenai hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ini masih berkaitan dengan hukum tajwid karena memang pelajaran kita adalah pelajaran yang mengkhususkan untuk belajar mengenai hukum-hukum tajwid atau bisa disebut sebagai tahsin ya, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dan kemarin kita sudah membahas mengenai hukum bacaan mat, yaitu panjang pendeknya, di mana huruf-huruf yang harus dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat atau 6 harokat. Dan mudah-mudahan dengan bahasan kita kemarin semua sudah pada faham, dan bagi yang belum mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita belajar ini adalah kewajiban kita gitu ya. Al-Qur'an itu adalah pedoman kita, pedoman umat muslim, yang mana kita sebagai umat muslim harus bisa mempelajarinya. Bagaimana kita bisa selamat dunia dan akhirat sedangkan diri kita tidak bisa mempelajari Al-Quran. Nah, ilmu tahsin inilah kunci awal untuk kita bisa mempelajari Al-Quran. Walaupun kita tidak mengerti secara langsung kandungan-kandungannya, minimal kita bisa membaca dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita bisa diberi fahaman oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai isi kandungannya. Oke. Bahasan yang pertama mengenai hukum nun mati dan tanwin. Mungkin dari kalian juga sudah banyak yang tahu gitu ya mengenai hukum nun mati dan tanwin ini. Mungkin di sekolahnya dulu waktu masih SD sudah pernah dibahas, atau di tempat ngajinya di TPA sudah pernah dibahas. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan bisa maksud apa yang kita sampaikan. Dan saya selalu berpesan kepada adik-adik semua, bagi yang masih awam mengenai hukum bacaan ini, bagi yang masih awam mengenai mata pelajaran ini, mohon untuk selalu aktif bertanya gitu. Jangan diam tiba-tiba keluar gitu ya. Oke. Untuk bahasan yang pertama bisa kalian lihat di slide selanjutnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, maka perlu kita ketahui bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 5 macam. Yang pertama ada izhar, kemudian ada idgham bi ghunah, ada idgham bil ghunah, ada iqlab, dan juga ada ikhwa. Untuk yang pertama yaitu izhar. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka cara membacanya adalah dengan dibaca jelas, tidak boleh didengungkan atau disamar-samarkan. Nah, huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada hamzah, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain, dan juga ada ha. Contohnya bisa kalian lihat, nun mati bertemu hamzah yang pertama misalkan min ummatin. Nah, jadi cara membacanya adalah harus dibaca jelas dan juga terang, nggak boleh didengungkan. Min ummatin, nggak boleh begitu. Jadi harus jelas, benar-benar jelas. Min ummatin. Kemudian contoh yang kedua, nun mati bertemu kho. Cara membacanya adalah min khauf. Nah, itu harokatnya harusnya di bawah ya. Kemudian contoh yang tanwin, yaitu tanwin bertemu ha. Cara membacanya adalah wa'dan hasanan. Jadi nggak boleh wa'dan hasanan atau wa'dan hasanan. Jadi harus jelas wa'dan hasanan. Nah, ini mengenai izhar. Kemudian yang kedua adalah idgham bi ghunah.
Artinya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi ghunna, maka cara membacanya adalah dengan dibaca dengung, yaitu memasukkan dan dengungnya sebanyak 2 harokat. Huruf idgham itu ada berapa? Huruf idgham itu ada 4, bisa disingkat sebagai yanmu, ya, nun, mim, waw. Contohnya adalah nun mati bertemu ya, ayyafqahu. Ya, jadi nggak boleh juga membacanya jelas, beda dengan izhar tadi, yang ini harus didengungkan, ayyafqahu min nafsin. Kemudian contoh yang tanwin bertemu mim, cara membacanya adalah bisul qonim mubin. Jadi harus dengung, ditahan 2 harakat. Kemudian yang ketiga adalah idgham bila gunah. Nah, ini idgham bila gunah, kebalikan daripada idgham bi gunah. Artinya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah, maka cara membacanya adalah dengan tidak didengungkan, yaitu dibaca langsung, memasukkan tanpa didengung. Hurufnya apa saja? Itu ada 2, lam dan ro. Contohnya nun mati bertemu lam, malam. Nah, itu lagi-lagi salah harokat ya, seharusnya harokat mim ada di atas yaitu fathah. Jadi cara membacanya adalah malam, jadi nggak boleh malam, jadi harus masukkan langsung ke huruf lam. Kemudian contoh yang tanwin, tawabar rahimah, jadi langsung dimasukkan ke huruf berikutnya yaitu ro. Kemudian yang keempat yaitu ikhfa. Nah, ikhfa ini adalah yang paling banyak hurufnya. Pengertiannya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah dengan dibaca samar, yaitu menyamarkan dan sedikit didengungkan. Huruf ikhfa itu ada 15. Itu bisa kalian lihat sendiri di sana. Dan contohnya cara membacanya, misalkan ada nun mati bertemu shad, yang surun, jadi harus disamarkan dulu kemudian didengungkan. Yang nggak boleh yang surun, nggak boleh langsung dengung, begitu. Kemudian contoh yang ta, nun mati bertemu ta, wa kuntum. Kemudian nun mati bertemu shin, insyaallah. Kemudian yang tanwin bertemu fa, ja'ilu fi. Nah, seperti itu contoh daripada ikhfa. Dan yang paling terakhir adalah iklab. Nah, ini paling mudah karena hurufnya cuma 1. Pengertiannya adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf iqlab, maka cara membacanya adalah dengan mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, kemudian didengungkan 2 harokat. Nah, itu hurufnya cuma 1, yaitu ba saja. Contohnya wa amma man bakhila qauman bura. Nah, itu contoh daripada iklab. Dan mengapa tidak saya sebutkan semua contoh daripada huruf-hurufnya gitu ya, yang perlu kita pahami bahwa durasi. Nah, jadi kalau saya sampaikan semuanya pasti waktu akan banyak gitu ya, dan kasihan kalian untuk nonton ini aja udah 10 menit, hampir 11. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan yang paling penting adalah ketika kalian masih belum paham, masih bingung, silakan untuk ditanyakan dan saya akan standby untuk menjawab. Halo, bagaimana untuk pembahasan materi hari ini? Mudah-mudahan sedikit paham ya. Oh iya, ini ada yang kelupaan itu. Kenapa kita membahas ini? Mengapa kita harus membahas mengenai hukum bacaan nun mati dan tanwin? Apa itu? Nah, itu tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika kita belajar atau ketika kita membaca Al-Quran tanpa diindahkan dengan hukum tajwidnya, nah, orang juga pasti akan mendengar, ih, kok kayak gitu sih, gitu. Tidak indah, gitu ya. Beda halnya dengan orang yang menerapkan hukum tajwidnya, akan indah, kemudian akan menarik orang untuk mendengarkan, dan kita yang membaca sudah pasti akan mendapatkan pahala. Nah, tujuannya itu, jadi supaya kita
bisa lebih baik membaca Al-Quran dan tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya berpesan kepada semuanya, bagi yang belum paham silakan untuk ditanyakan, dan besok di pertemuan selanjutnya kita akan praktik langsung mengenai bahasan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan dilimpahkan rahmat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.